Namaku Joshua. Biasa orang-orang memanggilku Jos. Saat ini aku sedang kuliah semester 6. Aku seorang laki-laki hetero. Aku punya pacar seorang perempuan bernama Tias. Kami pacaran sudah bertahun-tahun. Namun karena suatu kejadian, tiba-tiba saja aku menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang aku sendiri bahkan tidak kenal. Tapi mungkin itulah jati diriku yang sebenarnya. Bagaimanakah kisahku ini terjadi? Dan siapakah aku sebenarnya? Simak kisah ini dari awal sampai selesai ya. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Terkhusus buat pelanggan channel ini, terima kasih banyak sudah berlangganan. Semoga silaturahmi di antara kita kian terjalin dengan erat. Bagi Anda yang ingin berlangganan ataupun bergabung bersama channel ini, silakan klik tombol gabung di bawah ini atau bisa langsung di deskripsi video ini. Dapatkan berbagai keuntungan istimewa dengan berlangganan channel ini. Di antaranya, Anda akan mendapatkan nomor WhatsApp khusus dari kami dan juga video-video eksklusif dari kami, serta tentu saja berbagai fitur-fitur menarik lainnya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi, silakan bergabung ya. Terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Aku duduk sendiri di sebuah bangku taman, sambil menatapi kendaraan yang ramai berlalu lalang di jalan raya. Taman itu memang berada di pinggiran sebuah jalan raya di tengah-tengah kota. Pikiranku menerawang, mengingat kembali kisah cintaku yang harus kandas. Kisah cintaku yang harus berakhir dengan cukup menyakitkan bagiku. Bagaimana tidak? Aku dan pacarku, Tias, sudah menjalin hubungan lebih dari 3 tahun. Hubungan kami sangat serius, terutama bagiku. Bahkan, hubungan kami juga sudah diketahui oleh kedua keluarga besar kami. Semua keluarga sangat mendukung hubungan kami. Aku juga sangat bahagia menjalin hubungan bersama Tias. Aku bangga memilikinya. Aku sangat mencintai Tias. Tapi ternyata hubungan indah itu harus berakhir. Bukan karena aku tidak lagi mencintainya, tapi sebaliknya. Ternyata perasaan Tias padaku telah berubah. Tias berubah semenjak ia mengenal salah seorang sahabatku, Doni. Doni adalah sahabat kecilku dulu. Dari SD hingga SMP, aku dan Doni memang sangat dekat. Namun saat SMA, Doni terpaksa pindah untuk ikut bersama keluarganya ke kota lain. Sejak saat itu, aku tidak pernah bertemu Doni lagi. Namun beberapa tahun kemudian, kami bertemu kembali. Kebetulan kami kuliah di kampus yang sama. Aku pacaran dengan Tias sejak kami sama-sama di kelas 3 SMA, hingga kami juga sama-sama kuliah di kampus yang sama. Hanya saja jurusan kami berbeda. Tias di informatika, sedangkan aku mengambil jurusan teknik.
Dan ternyata Doni juga kuliah di kampus yang sama dengan kami. Dan kebetulan juga ia satu jurusan dengan Tias. Pertemuanku kembali bersama Doni membuat kami kembali menjadi dekat dan akrab. Doni juga tahu kalau Tias adalah pacarku. Namun, entah bagaimana caranya, aku akhirnya mengetahui kalau Doni dan Tias menjalin hubungan secara diam-diam di belakangku. Aku sakit mengetahui itu semua. Aku kecewa, patah. Meskipun Tias bukan cinta pertamaku, namun dia adalah pacar pertamaku yang aku benar-benar serius dengannya. Sebelumnya aku memang pernah pacaran, namun hanya sekedar cinta monyet. Tapi dengan Tias, aku benar-benar merasakan telah jatuh cinta. Namun, apa yang bisa aku lakukan jika Tias sendiri tidak bisa merasakan hal tersebut? Dia lebih memilih untuk mengkhianatiku. Dan yang paling menyakitkan dari semua itu, dia selingkuh dengan sahabatku sendiri. Aku sudah memutuskan hubunganku dengan Tias dan juga sudah memutuskan persahabatanku dengan Doni. Aku benci mereka berdua saat ini. Aku sakit, marah, kecewa, dan hampir putus asa. Ngelamun aja dari tadi, Mas. Sebuah suara mengagetkanku. Suara laki-laki, parau. Aku menoleh ke arah samping kiriku. Seorang laki-laki sudah duduk di sampingku. Laki-laki itu berwajah putih dan mulus, bersih. "Kamu siapa?" Tanyaku spontan. Aku memang belum pernah melihat laki-laki tersebut. Apa itu penting? Suara parau itu berucap lagi. "Penting, karena kamu sudah mengajak aku mengobrol dari awal," timpalku. "Saya hanya tidak suka melihat orang yang buang-buang waktu hanya untuk melamun," pungkas laki-laki yang kuperkirakan sudah berusia sekitar 30 tahun itu. "Lalu kamu sendiri, apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku. "Menikmati hidup," balas laki-laki itu terlihat santai. "Saya juga sedang menikmati hidup dengan cara saya, dan tiba-tiba saja kamu mengusik semua itu," ujarku sedikit protes. "Kamu tidak sedang menikmati hidup, kamu sedang menikmati lukamu," balasnya. "Kenapa kamu menyimpulkan seperti itu?" tanyaku. "Sangat kelihatan sekali kalau kamu sedang marah, kecewa, dan dari tadi juga kamu mengumpat nggak jelas sendirian. Saya tebak kamu pasti baru saja putus cinta," ucap laki-laki itu. "Itu bukan urusanmu," suaraku sedikit meninggi. "Itu berarti tebakanku benar dong," balas laki-laki itu sambil tersenyum menang. "Oke, kamu benar. Lalu apa urusanmu?" ucapku sengit. "Saya hanya mencoba untuk menghibur," timpal laki-laki itu masih terdengar sangat santai. "Kita tak saling kenal. Untuk apa kamu menghiburku?" tanyaku lagi. Karena aku tahu persis bagaimana rasa sakitnya putus cinta. Dan aku juga tahu bagaimana caranya agar rasa sakit itu bisa sembuh dengan cepat. Jawab laki-laki itu lagi. Kami terdiam beberapa saat. Sepertinya aku kehabisan kata-kata untuk membalas ucapan laki-laki tersebut. "Kamu siapa sih sebenarnya?" tanyaku akhirnya. "Namaku Rudi. Panggil aja Mas Rudi. Karena saat ini aku sudah berusia hampir kepala 3. Jawab laki-laki itu sambil mengulurkan tangan. Aku dengan sedikit ragu pun menjabat tangan laki-laki yang mengaku bernama Mas Rudi itu. "Joshua, panggil aja Jos,"
Ucapku menyebutkan namaku. Mas Rudi menjabat tanganku lama. Saat aku hendak melepaskan tanganku, dia masih menahannya. Sambil ia menatapku dengan senyum yang sedikit aneh. "Maaf," ucapnya. Setelah akhirnya ia melepaskan tanganku. Entah mengapa, tiba-tiba saja perasaanku menjadi tak karuan. Aku gelisah. "Kalau boleh saya tahu, apa yang membuat wajah tampanmu itu menjadi begitu murung?" ucap Mas Rudi tiba-tiba. Aku semakin merasa tak karuan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, seorang laki-laki yang baru aku kenal memujiku. Kita baru saja saling kenal. Tak etis rasanya kalau aku bercerita tentang sesuatu yang sedikit pribadi. Balasku berusaha bersikap tenang. Kata orang, salah satu cara untuk mengurangi beban di hati adalah dengan bercerita. Ucap Mas Rudi lagi. Aku menarik napas dalam. Luka itu masih terasa sangat sakit di hatiku. Aku memang butuh tempat untuk bercerita. Selain Doni, aku tidak punya teman dekat lagi. Biasanya, kalau aku lagi ada masalah, pasti Tias atau Doni lah tempat aku bercerita. Tapi sekarang, mereka berdua telah mengkhianatiku. Aku jadi kehilangan segalanya. Bukan saja cinta, tapi juga sahabat. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, aku pun memutuskan untuk bercerita kepada Mas Rudi. Selain karena aku memang butuh tempat untuk mencurahkan segala rasa sakitku, aku juga berpikir tak ada salahnya menceritakan hal tersebut kepada Mas Rudi. Meskipun kami baru saja saling kenal, tapi Mas Rudi kelihatannya adalah orang baik dan juga sudah sangat dewasa. Dan aku pun menceritakan semua kisahku bersama Tias dan Doni kepada Mas Rudi, orang yang baru saja aku kenal beberapa jam yang lalu. Dan aku merasa ada sedikit kelegaan setelah menceritakan itu semua. Perempuan memang begitu, ucap Mas Rudi saat aku selesai menceritakan kisahku padanya. Maksud Mas Rudi? Tanyaku mulai terasa akrab. Iya, perempuan itu egois. Mereka tak pernah benar-benar memikirkan perasaan laki-laki yang mencintainya. Jawab Mas Rudi menjelaskan. Apa Mas Rudi pernah juga disakiti oleh perempuan? Tanyaku lagi, sekedar ingin tahu. Sering, balas Mas Rudi. Tapi itu dulu, sebelum akhirnya aku memutuskan untuk tidak pernah pacaran dengan perempuan lagi. Lanjutnya. Maksudnya Mas? Tanyaku penasaran. Aku sudah terlalu teramat sering dikhianati perempuan. Aku jerah. Aku menutup hatiku untuk kehadiran seorang perempuan pun dalam hidupku. Aku tidak ingin dikhianati lagi. Karena itu, aku akhirnya memutuskan untuk berpacaran dengan sesama laki-laki. Cerita Mas Rudi menjawab pertanyaanku barusan. Jadi Mas Rudi seorang homo? Tanyaku meyakinkan. Boleh dibilang begitu, tapi itu terjadi karena aku sudah jerah menjalin hubungan dengan perempuan. Jawab Mas Rudi lugas. Pantas, pikirku, dia dengan begitu berani mendekatiku.
Biasanya kalau kita sudah dikhianati oleh perempuan satu kali, maka untuk selanjutnya kita akan selalu dikhianati. Ucap Mas Rudi tiba-tiba melihat keterdiamanku. Mas, jangan menakut-nakutiku. Balasku spontan. Saya tidak menakut-nakuti kamu. Saya hanya berbicara realita, seperti yang pernah saya alami. Timpal Mas Rudi cepat. Aku terdiam kembali, tidak tahu harus berbicara apa lagi. Saat ini, pikiranku memang sedang kacau. Dan pernyataan Mas Rudi barusan cukup membuatku semakin kacau. Kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu butuh teman untuk bercerita, saya siap kok mendengarkan semua cerita kamu. Dan saya juga siap menemani kamu dalam masa penyembuhan lukamu itu. Ucap Mas Rudi lagi. Tapi aku masih normal, Mas, ucapku tegas. Kamu tenang aja, aku nggak bakal ngapa-ngapain kamu kok. Aku hanya ingin menghibur kamu. Kita bisa jadi teman kan? Balas Mas Rudi ringan. Dan begitulah awal pertemuanku dengan Mas Rudi, laki-laki homo yang datang pada saat yang tepat. Dia datang pada saat aku sedang patah hati. Dia datang pada saat kepercayaanku pada perempuan memudar. Lalu, bagaimanakah hubunganku dengan Mas Rudi selanjutnya? Apakah Mas Rudi mampu mengobati luka di hatiku? Mungkinkah ia mampu mengubah sesuatu dalam diriku? Sesuatu yang sebenarnya sudah ada sejak lama di dalam diriku. Simak kisah selanjutnya di channel ini ya, atau bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Salam sayang untuk kalian semua. Mwah.